Taliban artinya murid madrasah. Yang paling utama di antara mereka adalah guru madrasah. Mereka ini disebut mullah. Jika gurunya dididik sampai tingkat tertinggi madrasah disebut mevlevi. Muhammad Omer, salah satu mullah. Kami menggantung apa yang kami gantung, kami memotong apa yang kami potong. Negara ini menetapkan hukumnya sendiri, sistem peradilannya sendiri, sistem ekonominya sendiri. Komunitas multibagian yang saling berperang dan tidak meletakkan senjata. Taliban adalah gerakan yang dikacaukan dengan salafisme, tapi tidak ada hubungannya dengan itu. Taliban adalah gerakan tradisionalis dan sektarian. Berbicara tentang sekte, Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan berbicara tentang Afghanistan dan Taliban. Tamu kami adalah Profesor Dr. kepada Mehmet Ali Büyükar. Selamat datang Tuan. terima kasih. Apa kabarmu? Terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih banyak, kami juga. Pak, hari ini kita akan membicarakan masalah yang sulit. Kami ingin berbicara tentang masalah Taliban Afghanistan. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Pertama-tama, bisakah Anda memberitahu kami tentang proses ini? Menurut Anda bagaimana kemunculan Taliban dimulai? Ini benar-benar salah satu geografi tersulit di dunia Islam. Mungkin tidak salah kalau dikatakan ini yang paling sulit, karena meskipun merupakan negara bagian hitam setidaknya selama 200 tahun, sebenarnya sudah lebih dari 200 tahun yang lalu, karena telah lama menjadi jalur transit antara timur dan barat, selalu menjadi incaran negara-negara besar dan kekuatan imperial. Bahkan Alexander dari Makedonia pergi ke sana pada masa sebelum Ilat. Sekarang tentu saja kita akan membicarakan hal ini dalam waktu dekat. Afghanistan mulai berperang kemerdekaan setelah Inggris menjajah geografi India dan anak benua India. Mereka memiliki dua perang besar melawan Inggris. Satu dari tahun 1839, yang kedua dari tahun 1878. Sebenarnya, kami melihat kekuatan yang kami sebut Taliban juga hadir di sana. Mungkin lebih baik memulai dari sana. Apa yang dimaksud dengan Taliban? Bentuk jamak dari kata talib. Talib artinya murid madrasah. Taliban artinya murid madrasah. Wilayah tersebut, seperti kebanyakan geografi Islam, merupakan geografi yang menerapkan sistem madrasah dalam pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakannya melalui cara-cara klasik. Ada madrasah serupa di Kesultanan Utsmaniyah pada periode yang sama. Inggris sepenuhnya menjajah wilayah selatan. Kami menyebut geografi Pakistan, India, Sri Lanka, dan Bangladesh saat ini sebagai anak benua India. Tentu saja negara-negara bagian ini belum ada pada saat itu. Mereka mencoba bergerak lebih jauh ke utara. Ada Afghanistan juga di sana. Orang Afghanistan, siapa mereka? Pashtun secara etnis. Mereka berbicara bahasa Pashto. Mereka adalah yang paling banyak penduduknya. Ini adalah komunitas etnis yang berbatasan dengan geografi India. Sedikit ke utara dari mereka adalah orang Tajik. Mereka berbicara bahasa Persia. Ada komunitas Turki sedikit lebih jauh ke timur dan utara dari mereka, terutama orang Uzbek dan Turkmenistan. Faktanya, dalam geografi yang kita sebut Afghanistan saat ini, angka-angka ini ada 4, atau lebih tepatnya 3. Penutur Pashtun, Tajik, berbahasa Persia, dan komunitas berbahasa Turki. Dan dalam hal sekte mereka, para ilmuwan berpendapat bahwa Syiah, yang bukan Sunni, berasal dari Mongolia. Ada Hazara. 3 komunitas pertama adalah Sunni, Hazara adalah Syiah. Inilah situasi etnis di Afghanistan saat ini. Mari kita kembali ke bagian terakhir yang kita tinggalkan, sejarah. Inggris sedang membentur tembok ini. Ada 2 perang besar kemerdekaan, 1878, 1839, dan 1878.
Inggris dikalahkan, oleh karena itu mereka tidak dapat menyerang Afghanistan. Berikutnya, itu diperintah oleh Khan selama masa kemerdekaan. Ada Shah di Iran, ada Sultan di Turki, ada Khan di sana juga. Khan penting yang pertama adalah seseorang yang bernama Abdurrahman Khan. Sekarang ada isu penting yang juga menjadi perhatian saat ini. Tentu saja, karena mereka tidak bisa mengalahkan Inggris, Inggris lebih memilih merebut tempat itu. Ketika mereka tidak bisa mengikut sertakan kerajaan kolonial, mereka membuat kesepakatan dan duduk semeja. Dan perjanjian non-agresi ditandatangani di sana. Dan ini adalah sejarah yang berumur lebih dari 1 abad dan masih berlaku hingga saat ini. Sebuah garis yang disebut garis Duren sedang ditarik. Inggris berada di selatan garis ini, Afghanistan di utara. Sekarang ini adalah garis Duren, Bu Fatma. Ini membagi komunitas etnis menjadi 2, Pashtun. Saat ini tentu saja tidak ada lagi orang Inggris. Inggris memberikan kemerdekaan di sana pada tahun 1940-an dan menarik diri. Namun pasca kemerdekaan India tidak tetap utuh. Tempat yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengambil nama Pakistan. Dan Afghanistan menjadi tetangga Pakistan. Oleh karena itu, garis Duren yang lama, garis Duren yang dibuat pada abad ke-19, kini menjadi pertanyaan bagi Pakistan. Garis ini membagi Pashtun menjadi 2. Mereka yang tinggal di utara menjadi warga negara Afghanistan, mereka yang tinggal di selatan menjadi warga negara Pakistan. Itu sebabnya ini masih menjadi area bermasalah. Afghanistan membuat klaim berikut hari ini. Lebih tepatnya, ini sudah menjadi masalah besar sejak zaman David Khan. Antara Afghanistan dan Pakistan, sekarang kami membuat perjanjian ini dengan Inggris. Namun statusnya telah berubah, tidak ada lagi orang Inggris di sana. Bahkan tidak ada India, yang ada adalah negara bernama Pakistan. Oleh karena itu, perjanjian yang kami buat dengan Inggris dan Abdurrahman Khan kini tidak sah. Tentu saja ada klaim bahwa Pakistan Utara, tempat mayoritas suku Pashtun, yang merupakan kelompok utama kami, tinggal dan garis selatan Duren, yang berada di selatan Afghanistan, adalah tanah kami. Kini Emanullah Khan berkuasa setelah Abdurrahman Khan. Semuanya adalah Pashtun, walaupun saya bilang di awal, ada orang Tajik dan Turki, tapi orang Tajik lebih ke dalam bisnis. Mereka jarang berada pada tingkat manajemen tertinggi. Begitu pula dengan orang Turki, mereka berada pada level yang lebih rendah. Jika kita melihat sejarah Afghanistan setidaknya selama 250-300 tahun, itu adalah negara yang diperintah oleh etnis Pashtun, termasuk pemerintahan Taliban saat ini. Emanullah Khan juga seorang Pashtun, sama seperti Abdurrahman Khan. Periodenya adalah tahun 1920-an. Suatu periode ketika Atatürk mendirikan Republik Turki. Saat itu Atatürk juga menjadi tuan rumah bagi Shah Iran di Turki. Dia juga menjadi pembawa acara Emanullah Khan. Emanullah Khan melihat Turki. Dia bilang dia akan melakukan revolusi di sana juga. Bahkan dikatakan bahwa kaum Kemalis masa kini juga menyatakan hal yang sama. Atatürk memberinya nasihat. Dia bilang kamu tidak bisa melakukan hal yang sama di sana. Karena alasan itu, ambil langkah-langkah ini dengan hati-hati. Dinyatakan bahwa Emanullah Khan tidak mendengarkan nasihat tersebut. Segera setelah saya kembali dari kerja, para guru dan insinyur berangkat dari Turki. Hubungan bilateral yang hangat juga berkembang. Emanullah Khan ingin mengambil langkah menuju sekularisasi dan kelayakan di sana. Pakaian sedang mengalami revolusi. Tentu saja jilbab tidak dilarang, tapi misalnya sorban itu pakaian adat, setidaknya bagi PNS. Anggota Dewan Suku yang dimintai pendapat dalam pemerintahan Afghanistan disebut Loya Jirka oleh, misalnya, berganti pakaian dalam 1 hari. Orang-orang dengan dasi dan celana panjang ditemani.
Mereka mengambil bagian dalam parlemen baru. Lainnya, langkah-langkah sekularisasi seperti di Turki. Afghanistan tidak bisa menangani ini, dan revolusi seperti sesuatu terjadi. Emanullah Khan nyaris tidak menyelamatkan nyawanya dan keluarganya. Mereka harus pergi ke luar negeri. Kemudian periode Nadir Shah, kemudian periode Zahir Shah. Aku akan cepat ke sini. Zahir Shah, seperti yang kubilang, meminta jalur duren lagi. Inggris juga tidak menginginkan hal ini. Oke, ada Pakistan yang kini menjadi negara merdeka, tapi ada negara yang masih ingin menguasainya sampai batas tertentu, bahkan dari luar, sebagai bekas jajahannya. Bagaimanapun, mereka adalah mantan warga negaranya. Afghanistan tidak dapat mencapai hal ini. Dia tidak bisa mencapai bagian selatan garis duran untuk dirinya sendiri. Meski mengedepankan justifikasi yang saya sebutkan, namun hubungan Afghanistan dengan Barat, Blok Barat, dan pemerintahan Afghanistan pada periode ini tentu saja sudah menjauh dari Blok Barat dan semakin mendekati Blok Soviet, Sosialis Kiri, Blok Komunis Soviet, dan menjadi sekutu mereka. Seperti diketahui pada periode yang sama, Turki juga mengambil langkah menuju NATO, bahkan negara-negara Barat sudah hampir mencapainya. Situasi sebaliknya terjadi di Afghanistan. Ini tentu saja hubungan dengan Uni Soviet. Soviet mendidik kaum elit terpelajar di sana di universitas mereka sendiri. Dan birokrasi dikelilingi oleh orang-orang yang bermental Soviet, bermental kiri, dan bermental sosialis. Ini berarti semakin dekat dengan Soviet. Ketika tampaknya kendali sepenuhnya diserahkan kepada Soviet, tentu saja setelah Zahir Shah, Davud Shah ingin mencegah hal tersebut. Dia ingin membalikkan keadaan. Uni Soviet melakukan intervensi dari luar dan memastikan kekuasaan berpindah ke tangan komunis pada tahun 1978 melalui kudeta yang mengakibatkan kematian Davud Khan. Ini adalah intervensi dari luar. Semacam pemerintahan komunis sedang didirikan dengan pemerintahan yang dikenal dengan pemerintahan Nur Traki. Namun ada dua cabang di kalangan komunis, satu Halki, satu Jambul. Kaum Halki adalah komunis yang sangat radikal. Masyarakat Parchami masih komunis, namun lebih bersifat nasional. Mereka membayangkan sebuah kelompok kiri Afghanistan yang lebih independen terhadap Soviet, sosialisme Afghanistan. Dalam pertikaian internal ini, pemerintahan kerakyatan, yaitu pemerintahan faksi kerakyatan, digulingkan oleh faksi Jambul. Revolusi ini tidak sesuai dengan Soviet. Kali ini Soviet turun tangan langsung dan membawa pasukannya sendiri ke sana. Dan ini menjadi pendudukan de facto pada tahun 1979. Hal ini bertepatan dengan dimulainya jihad Afghanistan. Ketika Afghanistan menjadi sasaran intervensi nyata, ketika menjadi sasaran pendudukan Soviet, ketika hal ini terjadi sebagai langkah besar dalam rencana dan program Soviet untuk mencapai lautan hangat, tentu saja hal ini sama sekali tidak sesuai dengan Blok Barat, dan pada saat yang sama, Afghanistan adalah negara Muslim dan Islamnya konservatif. Adalah salah untuk mengatakan bahwa Islamis dan tradisional hanyalah Islamis. Yang saya maksud di sini adalah madrasah dan sekte Islam dan non-Islam yang mempraktikkan Islam tradisional. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh kelompok-kelompok ini. Karena secara de facto terdapat pendudukan bersenjata, pendudukan dengan tank dan pesawat, maka dalam waktu singkat mereka mengorganisir oposisi ini, sebagian besar adalah oposisi Islam. Dan dimulailah jihad Afghanistan yang terkenal yang akan berlangsung hampir 8 tahun. Peristiwa tersebut terjadi antara tahun 1979 dan 1988 ketika Rusia menarik diri. Di sini, berbagai partai atau organisasi jihad, ada yang Islamis,
ada yang dari sekte, ada yang dari madrasah, bahkan ada yang berhaluan kiri, Maois atau dekat dengan kiri Albania. Ini adalah komunitas kecil dan juga Syiah, didukung oleh Iran, karena sekitar 15-20% saya bilang ada penduduk Syiah. Lebih berbasis pada komunitas etnis Hazara. Mereka juga memiliki organisasi pembebasan dan organisasi jihad sendiri. Mereka semua bersama-sama terkadang mengambil tindakan melawan Soviet dan tentu saja mengalami konflik internal. Jadi itu adalah jihad. Amerika juga mendukung hal ini. Amerika lagi, tentu saja, tujuan terbesar Amerika adalah mencegah Afghanistan menjadi satelit Soviet lagi. Mereka juga mendukungnya, namun umat Islam yang sebagian besar berada di bawah kepemimpinan kelompok Islam mengusir Uni Soviet dari negaranya. Tentu saja ketika Soviet mundur masih ada pemerintahan komunis yang tertinggal dan mereka melenyapkannya dengan merebutnya ibu kota Kabul. Seluruh Afghanistan jatuh ke tangan kelompok jihad ini. Hal ini selesai antara tahun 1998 dan 1991, namun inilah proses terpenting yang menyebabkan lahirnya Taliban. Dalam proses ini, perebutan siapa yang akan memerintah Afghanistan mengubah negara tersebut menjadi perang saudara. Ada 7 kelompok Sunni dan 9 kelompok Syiah. Setelah itu, ada kelompok yang dulunya komunis tetapi keluar dari komunis. Misalnya ada seorang komandan bernama Dostum yang memimpin kelompok Cumbush yang didominasi oleh orang Uzbek dan Turkmenistan. Itu masih merupakan nama aktif. Dia saat ini tinggal di politik Afghanistan dan Turki. Dia punya bandnya dan sebagainya. Mereka semua ingin mempunyai suara dalam Afghanistan yang baru, Afghanistan yang merdeka, dengan bersekutu satu sama lain dan membentuk blok-blok yang berlawanan. Akan terjadi perkelahian dan kegaduhan mengenai siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang akan menjadi ketua parlemen. Bahkan konon kerugian yang mereka derita dalam perang yang mereka lakukan satu sama lain untuk merebut negara jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang mereka derita dalam jihad melawan Soviet. Perang saudara ini tidak membuat negara ini menjadi orang-orang yang merupakan imigran pada masa Uni Soviet dan harus mengungsi ke Pakistan dan Iran, tidak dapat kembali ke negara tersebut. Faktanya, negara ini kini sudah bebas dari pendudukan, namun kali ini dilanda perang saudara. Dia tidak bisa berbalik, ketidakstabilan. Tentu saja setelah bertahun-tahun tidak mendapatkan hasil, tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun, dan jika tidak bisa, setiap mantan komandan jihad menjadi semacam baron perang, panglima perang di wilayahnya sendiri. Kita gantung orang-orang yang kita gantung, kita bunuh orang-orang yang kita bunuh. Negara ini menetapkan hukumnya sendiri, sistem peradilannya sendiri, sistem ekonominya sendiri. Komunitas multibagian yang saling berperang dan tidak meletakkan senjata. Komunitas ini tentu saja dimotivasi oleh tujuan-tujuan Islamis idealis selama perang saudara ini. Secara alami, dia menjauh. Jadi, jika terjadi perang, Anda tidak bisa mewujudkan idealisme itu. Beberapa praktik tidak adil dalam hal ini, disinilah Taliban lahir setelah tahun 1992. Taliban artinya murid madrasah. Yang paling utama di antara mereka adalah guru madrasah. Mereka ini disebut mullah. Jika Anda mencapai tingkat tertinggi madrasah, jika guru itu terpelajar, mereka disebut juga mevlevi. Salah satu mullah ini adalah Muhammad Omar, seorang Pashtun dari Kandahar. Jihad telah usai, dia meletakkan senjatanya dan tidak ikut perang saudara itu. Ia mendirikan madrasah di kotanya sendiri. Dia mengajar di madrasah ini. Saat itu, beberapa baron perang yang kami sebutkan melakukan praktik tidak adil di wilayahnya. 2 putri sebuah keluarga diculik oleh baron perang. Tentu saja mereka datang kepada siapa mereka akan pergi. Tidak ada otoritas, karena tidak ada otoritas negara, kepolisian pusat, atau tentara pusat. Keluarga bersekolah di madrasah.
Mereka bilang memang seperti itu. Gadis-gadis kami, ini juga merupakan masalah kehormatan. Kami meminta bantuan Anda. Tentu saja, semua orang punya senjata saat itu. Sekarang ada 20-30 orang, terutama Mullah Omar, para aspiran itu yang kita sebut Taliban. Siswa madrasah juga angkat senjata. Mereka menggerebek kantor polisi komandan itu. Mereka menyelamatkan gadis-gadis itu. Mereka mengirimkannya ke keluarga. Dan mereka mengeksekusi komandan itu dengan menggantungnya di meriam tank era Soviet. Hal ini secara umum dianggap sebagai kemunculan pertama Taliban di dunia. Mereka akan melakukan hal yang sama terhadap komandan yang menculik seorang anak laki-laki yang menjadikan raks sebagai profesinya. Dengan demikian, para pelamar di sekitar Mullah Omar akan menjadi terkenal. Sikap serupa akan dialami di wilayah Pashtun lainnya, dan ini pertama-tama merupakan gerakan yang tidak terorganisir, kemudian menjadi gerakan sukarelawan, dan kemudian menjadi sebuah organisasi. Mereka akan merebut Kandahar pada tahun 1994, Herat, kota terbesar kedua atau ketiga di negara itu di perbatasan Iran, pada tahun 1995, dan ibu kotanya pada tahun 1996, Kabul. Negara ini akan jatuh ke tangan Taliban. Tentu saja kita tidak bisa berpikir bahwa gerakan madrasah sukarela dapat melakukan hal ini sendirian. Jika kita melihat lebih dalam latar belakang karya tersebut, kita melihat bahwa itu adalah desain Pakistan. Seperti yang Anda ketahui, pada tahun yang sama, awal tahun 1990-an, Uni Soviet kini telah hancur. Turki dan Tajikistan di utara menjadi republik merdeka. Ada sumber daya yang besar di sana, sumber daya komersial, sumber daya bawah tanah. Pakistan tentu saja ingin mengambil keuntungan dari geografi pasca Soviet yang luas, namun ada Afghanistan yang tidak stabil di antara mereka. Stabilitas ini tidak dapat dicapai dalam lingkungan di mana kelompok mujahidin dan mantan kelompok mujahidin saling berperang. Itu sebabnya Pakistan melakukan intervensi dalam hal ini dan mendukung gerakan pelamar dengan intelijennya. Sebenarnya Amerika juga punya tujuan ke arah ini. Ada bimbingan. Seperti yang saya katakan, ini adalah geografi yang sangat produktif yang terbentuk setelah Uni Soviet. Dia ingin setidaknya memakan rotinya secara komersial. Minyak di sana, misalnya minyak Kazakhstan, merupakan salah satu minyak terkaya di dunia. Dia ingin membangun jaringan pipa dan jalur jalan raya komersial yang akan membawa mereka ke laut yang hangat. Afghanistan harus menjadi negara yang stabil. Iran perlu ada formasi baru di sana yang akan mengabaikan peran Taliban di wilayah tersebut. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa pemahaman tradisional Afghanistan tentang Islam lebih disukai oleh Amerika daripada radikalisme Islam di sana karena secara khusus Amerika tidak ingin dua kelompok jihad besar, kelompok Islam Burhanuddin Rabbani dan Hikmatyar, yang memiliki gagasan Ikhwan, mengambil alih negara, atau kelompok yang didukung Iran mengambil alih negara. Madrasah malah, dia ingin gerakan madrasah yang dia harap akan sejalan dengannya menguasai Afghanistan. Hal inilah yang melatar belakangi dukungannya terhadap Taliban. Kami mengatakan Taliban adalah yang pertama pada tahun 1994 karena sekarang ada yang kedua. Ini berarti mereka mendirikan Emirat Islam pertama di Afghanistan. Sebagai sebuah negara selama hampir 5-6 tahun hingga pendudukan Amerika pada tahun 2001, ternyata. Pak, Anda menjelaskannya dengan sangat baik. Anda sebenarnya telah menjelaskan keseluruhan latar belakang secara detail. Jadi apa ideologi Taliban di sini? Bagaimana Anda melihat ini? Taliban adalah gerakan yang dikacaukan dengan salafisme, tapi tidak ada hubungannya dengan itu. Taliban adalah gerakan madrasah sekte tradisionalis. Bicara soal sekte, Hanafisme ada di sini. Dengan kata lain, seperti umat Islam di Turki, sekte Hanafi, seperti Islam Masyarakat Republik Turki,
Ketika ditanya tentang keyakinannya, dia sudah dewasa, dan beberapa di antaranya berafiliasi dengan sekte tasawuf, Qadiri, atau Naqshi. Ketika kita menyebut madrasah, ini adalah siswa dan guru yang dilatih dalam sistem madrasah Deoband yang terkenal dalam geografi India. Sistem madrasah Deoband ini, Hanafisme, ini adalah struktur yang telah berkembang selama berabad-abad, berdasarkan pada gagasan, berdasarkan pengajaran, dan hidup sesuai dengan teks. Berbicara tentang Hanafisme, ketika Hanafisme dan Maturidiisme disebutkan, tergambar potret yang sangat rasional. Dalam teologi kita, ada sebagian persepsi seperti itu dalam agama. Hal ini juga mencerminkan kenyataan. Tentu bukan persepsi, maksud saya ada dimensinya, tapi Hanafisme. Hanya penilaian dalam kata-kata dan metode. Ini bukanlah sebuah sekte yang berkembang sepanjang satu garis sepanjang sejarah. Mereka memiliki ukuran berbeda. Misalnya Maturidisme muncul yang berbasis di Samarkand. Namun misalnya dalam Hanafisme Bukhara, fiqh berada di garis depan. Hadits berada di garis depan dalam Hanafisme Mesir dan Suriah. Lebih lanjut tentang garis Tahawi. Ini adalah Hanafisme Deoband yang lebih merupakan Hanafisme yang berpusat pada hadis. Tentu saja Taliban juga dekat dengan sini. Di sini pengembangan mental, pendapat, istihsan, dalal daripada Hanafisme yang berpusat pada tujuan. Kita menemukan Hanafisme berdasarkan teks-teks fiqh kuno. Karena mereka Hanafi, mereka tidak menyukai Salafi yang notabene non-sektarian. Mereka bahkan tidak menyukai kaum Islamis. Dari mana? Karena mereka adalah struktur suprasektarian. Atau hal apa yang menyebabkan hal ini? Tentu saja Hanafisme lebih konservatif. Sebuah Hanafisme berdasarkan teks-teks kuno. Sebuah Hanafisme yang menganut prinsip agama teks kuno. Ada pula aliran Hanafisme yang disebut Pashtunwali yang mencampurkan adat istiadat dan tradisi daerah khususnya bangsa Pashtun. Tentu saja gambaran yang sangat konservatif muncul dari sini. Dalam tabel ini praktik syariah menjadi yang terdepan. Praktik apa saja yang terlibat? Pertama, misalnya Taliban dan Emirat Taliban pertama, paling banyak disebutkan dengan larangan tersebut. Larangan, inilah larangan musik, larangan televisi. Musik tidak bisa lagi disiarkan di televisi atau radio. Program-program keagamaan ditempatkan pada tempatnya. Perempuan dilarang bekerja. Ini adalah larangan yang sangat parah pada saat itu karena perempuan pada umumnya menjadi janda karena mereka mempunyai banyak syahid, banyak yang tewas dan terluka karena mereka telah meninggalkan perang saudara dan jihad sebelumnya. Dan mereka harus bekerja. Itu adalah masa yang sangat sulit bagi mereka. Tentu saja sekolah perempuan ditutup karena tidak ada guru perempuan. Pendidikan bersama dilarang. Bermain catur, misalnya, dilarang. Memberi makan merpati dilarang karena dianggap buruk dalam hadis. Laki-laki diwajibkan berjanggut dan memakai sorban. Kebebasan perempuan untuk keluar rumah sendirian tanpa mahramnya dibatasi. Perempuan diwajibkan mengenakan cadar yang kami sebut burqa, yang merupakan pakaian lokal. Semua ini tentu saja juga termasuk larangan syariah. Hal ini menimbulkan reaksi di dunia, termasuk dunia Islam. Jadi Afghanistan belum siap menghadapi hal ini. Tentu saja saat berjihad ada orang-orang Arab Salafi yang datang untuk mendukung jihad. Kebanyakan orang Arab. Relawan datang dari seluruh dunia, tidak hanya Arab, relawan pejuang. Tapi kebanyakan orang Arab. Orang-orang Arab ini tidak kembali setelah jihad.
Mereka tidak bisa kembali, atau lebih tepatnya mereka tidak bisa kembali ke negaranya sendiri. Mereka tinggal di sana karena akan diganggu dan masuk penjara. Ini mencapai kesepakatan dengan Taliban. Mereka mengatakan kepada Taliban bahwa kami tidak punya tempat untuk kembali. Kami menerima Anda sebagai pesanan kami. Disinilah Al-Qaeda lahir. Al-Qaeda terlibat dalam pemboman Menara Kembar pada tahun 2001. Lebih tepatnya, dia menanggungnya sendiri. Taliban menanggapi negatif permintaan Amerika untuk menghukum Al-Qaeda. Dia berkata, kami tidak mengetahui adanya organisasi bernama Al-Qaeda dan menutup telinganya. Faktanya, mereka melindungi dan menduduki Amerika pada tahun 2001. Dengan demikian berakhirlah Emirat Taliban yang pertama. Negara ini memasuki Perang Saudara Kedua yang berlangsung selama 20 tahun. Tidak ada invasi Soviet kali ini, ada pendudukan Amerika. Antara tahun 2001-2021, pemerintah daerah yang didukung Amerika, tentara Amerika dan NATO, Taliban di pedesaan, terutama di perkotaan, dan tentu saja melawan mereka, gerakan Taliban di pedesaan. Pada tahun 2001, ia menyadari bahwa Amerika tidak akan mampu memerintah negara ini dan mengalami kesulitan dalam mengelola pemerintahan lokal. Taliban setanggai hasil perundingan dengan Amerika di Qatar yang berlangsung selama beberapa tahun. Ketika Amerika dan NATO menarik diri, Taliban sudah mendominasi pedesaan. Ia memasuki kota-kota Afghanistan pada Agustus 2021. Dengan demikian, pemerintahan Taliban kedua muncul. Berapa tahun itu? Ini telah menyelesaikan tahun ketiga. Lalu bagaimana situasi Taliban sekarang? Bagaimana Anda melihatnya hari ini? Jika kita bandingkan pemerintahan Taliban kedua dengan pemerintahan Taliban pertama, tentu melegakan. Sebagai contoh, izinkan saya memberikan beberapa contoh. Wanita kini bisa keluar rumah tanpa mahramnya. Tidak ada kewajiban mengenakan burqa, tapi mereka harus terselubung. Mereka bahkan bisa tampil di televisi dengan hijab. Bisa dibilang ini mirip dengan Arab Saudi beberapa tahun lalu, sebelum Pangeran Salman. Seorang emir orang-orang beriman yang tinggal di Kandahar. Ini seperti seorang jenderal yang berada di atas pemerintahan, seperti pendeta di Iran. Pemerintahan yang menyerupai sesuatu, yang menyerupai otoritas, Ahundzadeh, Hibatullah Ahundzadeh, di sana dan juga di bawahnya. Urutannya sebuah pemerintahan di mana Dewan Taliban memilih, dan pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada periode pertama, jauh lebih konservatif, sedikit Isyadiyasin pemerintahan Taliban saat ini. Jadi menurutku sudah dibebaskan. Kebanyakan dari mereka mengakui bahwa mereka mengandung beberapa kesalahan. Afghanistan sekali. Dengan letak geografisnya, negara Afghanistan telah mencapai keamanan yang tinggi. Jadi beberapa masalah terus berlanjut. Misalnya, sekolah perempuan masih belum bisa dibuka. Larangan itu terus berlanjut. Pemerintahan baru Taliban mengatakan ini hanya sementara. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membuka sekolah dan universitas khusus perempuan dalam waktu dekat, namun tidak tercampur, bahwa mereka tidak siap untuk hal ini, bahwa mereka sedang melatih guru, dan hal ini akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Ini adalah masalah paling penting di Afghanistan. Ada juga ketidaksepakatan di dalam Taliban mengenai hal ini. Jadi ada sebagian dari Taliban yang mengatakan mari kita lakukan ini dengan cepat. Ada kelompok yang dipimpin oleh Ahundzadeh yang mengatakan mari kita sebarkan ini seiring berjalannya waktu dan jangan terburu-buru. Pengakuan dalam hubungan internasional menanti. Tidak ada pengakuan saat ini, tetapi hubungan yang resmi dibangun dengan berbagai cara, setidaknya dengan negara-negara besar, terutama Tiongkok dan Rusia. Saya rasa itu tidak akan memakan waktu lama.
karena negara-negara besar ini juga mempunyai sejumlah investasi di Afghanistan. Hal ini akan segera mulai diakui oleh negara-negara Arab. Hal ini akan menyusul dan di Turki telah memiliki lebih dari 50 sekolah sebagai masyarakat sipil, misalnya Maarif Foundation, itu masih berlanjut. Kita bahkan tahu bahwa beberapa sekolah perempuan di utara dibuka. Inilah situasi saat ini. Dengan kata lain, negara tersebut adalah negara yang memasok obat-obatan terbanyak ke dunia dalam situasi yang lebih nyaman dibandingkan pemerintahan pertama Taliban. Mereka hampir menghilangkan hal ini. Hal ini telah ditetapkan dengan catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masalah narkoba sebagian besar telah diselesaikan dalam hal pasokan ke dunia. Keamanan telah terjamin dan negara yang lebih stabil telah muncul di bawah kondisi Afghanistan. Tentu saja, tidak ada demokrasi di sini saat ini. Baiklah, terima kasih banyak. Anda telah menyinggung masalah ini secara ekstensif atas komentar Anda yang berharga. Ini memang masalah yang sulit dipahami dan sulit dilihat. Anda telah berbicara banyak tentang seluruh latar belakangnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, hari ini kita berbicara tentang masalah Afghanistan dan Taliban. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.